Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proposal analisis media sosial kami mengenai GitHub Collaboration Network. Ini adalah hal-hal yang akan kami bahas. Yang pertama adalah latar belakang, lalu masalah dan tujuan, ketiga profil dataset, lalu identifikasi struktur jaringan, 5 matrix centrality, community detection, dan tools dan teknologi yang akan kami gunakan. Kemudian latar belakangnya, jadi GitHub ini adalah ekosistem open source yang membentuk jaringan kolaborasi global yang kompleks. Dibanding dengan pendekatan statistik tradisional, social network analysis dan metode berbasis AI seperti graph neural networks mampu menangkap hubungan relasional secara lebih mendalam. Nah, jaringan GitHub ini kami modelkan sebagai graph, di mana nodes-nya itu adalah developer unik dan edge-nya ini adalah interaksi kolaborasi dari repositorinya. Lalu, social network analysisnya kami gunakan untuk menangkap hubungan relasional secara mendalam untuk mengidentifikasi pola interaksi dan pengaruh dari nodes dan edge-nya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke masalah dan juga tujuan utama. Untuk di sini, pertama kita akan melihat siapakah developer paling berpengaruh atau influential nodes-nya dalam jaringan kolaborasi open source scikit-learn ini berdasarkan dengan metrik PageRank, between centrality, dan juga eigenfactor centrality. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana struktur komunitas yang terbentuk dari jaringan kolaborasi developer scikit-learn ini, dan apakah komunitas ini tuh berkolaborasi dengan domain kontribusi atau tipe repositor tertentu. Dan juga terakhir kita akan melihat apakah jaringan kolaborasi scikit-learn ini menunjukkan properti small world yang umumnya ditemukan pada jejaring sosial nyata atau tidak. Berikutnya, di sini untuk profil dataset GitHub Scikit-learn ini, kita telah mendapatkan node atau username developer sejumlah 72, kemudian edge atau kolaborasi raw-nya itu 1812 sebelum kita melakukan agregasi bobot. Dengan saat kita telah melakukan agregasi bobot di sini menjadi 1524 edge unique. Kemudian density-nya di sini sekitar 0,59, average degree-nya 42,33, attribute node-nya ada 3 yaitu username, total contributor dan juga repo. Kemudian juga ada attribute edge ada 2 yaitu weight atau jumlah repo bersama dan juga shared repos yaitu daftar repos. Nah, di sini itu juga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ini tuh lumayan ideal untuk analisis SNA dan juga dia itu cukup besar untuk menganalisis temuan statistik yang bermakna namun efisien diproses di Google Colab, jadi relevansi domain machine learning-nya itu tinggi dalam konteks dan riset teknologi terkini. Berikutnya, di sini kita bisa masuk ke identifikasi struktur jaringan. Seperti yang tadi telah didapatkan, kita mendapatkan 72 developers atau node dan juga 1524 connection unique. Kemudian untuk network efficiency ada 0,59, maka dari sini kita mendapatkan hasil awal bahwa hal ini itu mencakup pengukuran properti dasar untuk menguji hipotesis small world tadi. Dengan parameter utama di sini ada diameter jaringan, average clustering coefficient, dan juga average shortest path length. Berikutnya. Baik, selanjutnya di sini ada matrix centrality. Kami menggunakan beberapa pendekatan analisis untuk memahami pola kolaborasi antar developer. Pertama itu ada degree centrality. Kami pakai untuk melihat siapa saja developer yang memiliki jumlah koneksi atau kolaborasi yang banyak. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin aktif juga developer itu dalam berinteraksi. Yang kedua itu ada small world. Jadi konsep ini itu dipakai buat melihat apakah ada karakteristik small world, yaitu jarak node-nya relatif pendek tetapi punya nilai clustering yang tinggi. Artinya walaupun jaringannya besar, developer tuh masih punya beberapa hubungan yang melalui sedikit perantara. Yang terakhir itu yang ada community detection. Jadi pada bagian ini kami menganalisis bagaimana komunitas terbentuk di dalam jaringan developer. Tujuannya itu untuk melihat apakah ada kelompok tersebut atau kelompok tertentu yang lebih sering berkolaborasi satu sama lain. Selanjutnya. Baik, pada community detection ini kita bisa melihatnya di sebelah kanan terdapat beberapa warna yang merepresentasikan komunitas yang berbeda, dan juga node ini menunjukkan developer, sedangkan edge itu menunjukkan hubungan kolaborasi antar developer. Dan juga metode yang kami pakai itu adalah metode Lofi method, di mana algoritma ini itu dia bekerja dengan memaksimalkan nilai modularity untuk
menemukan pembagian komunitas yang paling optimal di dalam jaringan. Jadi dari hasil ini kita bisa melihat bahwa jaringan di sini tuh nggak terbentuk secara acak, tapi juga cenderung punya beberapa kelompok kolaborasi yang cukup jelas. Selanjutnya. Baik, untuk terakhir ini ada tools dan teknologi yang kami pakai. Yang pertama itu ada Python yang sudah pasti kami pakai, itu bahasa pemrograman untuk menganalisis dan juga melihat graf dari hubungan yang ada. Selanjutnya itu ada GitHub, kita pakai untuk mengambil sumber dataset sekaligus tempat observasi hubungan antar developer. Terus ada Google Colab yang kami pakai untuk environment komputasi karena bisa mempermudah dalam proses eksperimen dan juga visualisasi tanpa perlu setup lokal. Yang keempat itu ada analisis dari grafnya, kami menggunakan library NetworkX. Jadi library ini membantu kami dalam membangun graf, terus juga ada menghitung centrality, terus juga ada menganalisis struktur jaringan. Dan yang terakhir untuk analisis community detection, kami menggunakan Python Louvain. Jadi kami memakai library ini untuk mengimplementasikan dari algoritma Louvain yang kami pakai untuk mendeteksi komunitas berdasarkan modularity pada grafnya. Selanjutnya. Lalu kemudian ini adalah 5 referensi yang kami gunakan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.